Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa bersama dengan saya. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi kami mengerti dan mampu melakukannya. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini yaitu menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Efesus 5 ayat 16 adalah ayat pokok kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu adalah kesempatan. Jadi waktu adalah kesempatan atau peluang. Kesempatan dan peluang itu adalah momen-momen yang terbaik yang Tuhan beri bagi seseorang. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Kita lihat tindak kriminalitas meningkat. Pencurian, pembunuhan, tindak korupsi, pelanggaran hukum, dan berbagai macam hal kejahatan terjadi. Karena hari-hari yang sulit yang ada di depan kita. Tetapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, di tengah-tengah situasi yang semakin jahat, maka jemaat, orang percaya, orang Kristen harus mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Berbicara waktu, berbicara mengenai kesempatan. Dan saya ingin mengajak kita membaca dalam Amsal 30 ayat yang ke-24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat binatang yang terkecil tetapi yang sangat cekatan. Cekatan itu gesit, lincah, energik, bergerak, dinamis. Dan binatang yang ditampilkan dalam ayat 25 hanya satu yang saya baca, yaitu semut. Ayat 25 berkata semut itu bangsa yang tidak kuat, binatang yang kecil, yang imut, saudara sekalian. Tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Walaupun semut itu binatang yang kecil, yang lemah, tetapi dia memiliki sifat yang baik. Saudara perhatikan frasa menyediakan makanannya di musim panas. Ini menunjukkan hal baik yang ada dalam yang dimiliki oleh binatang ini. Yaitu apa? Dia tahu menggunakan kesempatan. Dia mengumpulkan makanan pada musim panas. Dia tahu itu waktunya, itu kesempatan, itu peluang. Dan dia melakukan hal itu. Bapak Ibu, kita harus menggunakan waktu atau kesempatan dengan baik. Ya, kita harus menggunakan waktu atau kesempatan dengan baik. Mari kita lihat kesempatan apa yang harus kita gunakan dengan baik. Yang pertama, yaitu gunakan kesempatan untuk mencari firman Allah di hari-hari yang jahat ini. Cari firman Allah. Di hari-hari yang jahat ini, cari firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, cari firman selagi ada kesempatan. Karena nanti ada waktunya di mana tidak ada kesempatan lagi untuk kita mendapat dan menerima petunjuk Tuhan. Di dalam Amos 8 ayat 11 dan 12, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudara sekalian, hari-hari ini kita masih memiliki kesempatan yang begitu bebas, sebebas-bebasnya. Kita punya kemerdekaan untuk membaca firman Allah, untuk mendengar firman Allah.
Termasuk pagi ini. Ada media di mana saudara mendengar dan menerima firman Allah dengan limpah sepuas saudara. Saudara masih punya Alkitab untuk saudara baca di rumah. Masih ada kesempatan itu. Kalau sampai nanti penguasa dunia, penguasa tunggal antikris itu muncul, dan orang-orang yang tidak tersingkirkan, mereka tidak akan dapat membaca Alkitab. Oleh karena apa? Penguasa tunggal dunia itu akan menghapuskan segala bentuk-bentuk pemberitaan firman. Penginjilan tidak ada lagi pada waktu itu. Karena semua akses ditutup. Antikris menutup itu. Alkitab saya yakin akan dicari, dikumpulkan dan dibakar, saudara sekalian. Orang yang menyampaikan firman menginjil akan ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Dan orang tidak punya kesempatan lagi. Hari-hari inilah kita harus mencari firman, melengkapi diri kita dengan firman. Di dalam Alkitab, dalam 1 Samuel dikisahkan bagaimana Saul mencari firman Tuhan, tapi dia tidak temukan itu, saudara sekalian. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Ayat 6 dan 7. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Tuhan tidak berbicara kepada Saul. Saul mencari-cari petunjuk Allah. Allah membungkam, Allah berdiam diri. Tidak ada wahyu, tidak ada visi, tidak ada berita yang diberikan kepada Saul. Pada titik ini Saul frustasi luar biasa. Dari frustasi ke depresi. Dan saudara tahu apa yang terjadi dalam ayat 7? Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Bapak Ibu, inilah kejatuhan Saul. Tidak lama setelah ini Saul meninggal dengan cara yang sangat mengerikan, tragis. Mengapa? Dimulai dari sebenarnya dia punya firman. Tuhan melantik dia sebagai raja. Tuhan selalu berbicara dengan Saul, menjelaskan maksud Allah kepada Saul. Tetapi satu saat Saul tidak mendengar firman Allah lewat nabi yang Tuhan beritakan pada waktu itu. Sehingga akibatnya apa, saudara sekalian? Tuhan menjadi begitu marah. Sehingga Tuhan mengambil pemerintahan sebagai raja dari Saul diberikan kepada Daud. Dan kemudian Saul mulai jatuh. Kejatuhannya begitu dalam. Dia punya kesempatan untuk dengar firman, percaya dan melakukan taat kepada perintah. Itu bukti di mana kita menggunakan kesempatan mencari firman Allah. Kalau saudara membangkang, saudara dan saya tidak dengar-dengaran kepada firman Allah, selalu melanggar, tidak taat, itu berarti kita tidak menggunakan kesempatan untuk mencari firman Allah. Sebab mencari firman Allah bukan hanya dengar, tapi mengerti, mengimani, dan melakukan. Itu goal, sasaran daripada kita mencari firman Allah. Saul, dia tidak mencari firman Allah dengan baik. Sehingga ketika dia tidak taat, tidak dengar-dengaran, maka apa yang terjadi? Tuhan tidak berbicara kepada Saul. Sampai akhirnya ketika dia tidak menemukan suara Tuhan, dia mencari suara hantu. Dia mencari arwah, saudara-saudara. Sekarang ada boneka arwah, ya, spirit doll. Itu lagi viral, saudara sekalian. Tapi itu satu kebencian di mata Tuhan. Kalau orang bertanya-tanya kepada arwah, mencari petunjuk dari orang mati, kepada peramal-peramal, hukumnya adalah dilempar sampai mati. Itu di Taurat hukum perjanjian lama. Jadi Allah membenci itu. Jadi ketika
Saul dia mulai menolak firman, dia tidak mencari firman Allah, tidak menggunakan kesempatan mencari firman Allah. Tuhan tidak bicara dengan dia. Dan ketika Tuhan tidak berbicara dengan dia, Saul tidak menemukan firman Tuhan, maka Saul mencari suara hantu. Dan itulah titik kejatuhan dari Saul. Tidak lama kemudian dia mati dengan cara yang mengenaskan. Bapak Ibu, mari, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Gunakan waktu dengan baik. Yang pertama, cari firman. Saya minta agar kita mendengarkan renungan ya, renungan pagi dengan baik. Kalau saudara mendengar, membaca artikel-artikel rohani, baik di buku, baik di Facebook mungkin, Instagram ataupun WhatsApp, baca itu dengan baik, baca itu dengan baik. Saya tergelitik ketika saya mengirimkan renungan pagi saudara-saudara, dan begitu saya mengirim, klik masuk, tidak sampai 1 menit, beberapa detik saja muncul balasan, terima kasih, sangat memberkati, Tuhan memberkati. Saya tertawa sebab saya yakin sang penerima belum membacanya. Sebab saya baru mengirim, begitu send, datanglah beritanya, terima kasih, Tuhan memberkati, sangat memberkati. Belum membaca. Kadang-kadang kita seperti itu, ya. Kita berkata terima kasih seolah-olah kita sudah baca, tapi kita belum membacanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita gunakan kesempatan untuk mencari firman Allah. Hari-hari ini firman Allah sangat limpah. Temukan itu. Karena ketika saudara menemukan perkataan Allah, saudara akan dihidupkan oleh firman Allah. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Ajak anak-anak kita baca Alkitab, ya. Bersama keluarga. Hamba Tuhan yang menyampaikan renungan pagi, mari dengarkan itu saudara sekalian. Sebab setiap orang akan menerima mana surgawi setiap pagi. Dan berkat itu berbeda-beda sesuai dengan keperluan, kebutuhan, dan keadaan hidup kita. Tuhan tahu itu. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita lihat puji Tuhan. Poin berikutnya yaitu kesempatan, gunakan kesempatan waktu dengan baik. Yaitu kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memperbaiki diri. Hanya 2 poin saja. Yang pertama yaitu kesempatan untuk mencari firman Allah. Cari firman Allah. Dan yang kedua, kesempatan untuk memperbaiki diri. Alkitab mencatat mengenai Esau. Di dalam Ibrani 12 ayat 16, jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nampaknya Esau sudah berulang-ulang kali dia mengabaikan dan melewatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dia hidup dari kesalahan kepada kesalahan yang sama, berulang dan berulang. Karena dia mengabaikan, merendahkan hak kesulungan. Sehingga yang terakhir dia jual itu kepada Yakub dengan sepiring kacang merah. Dan ketika dia akan menerima berkat itu dari Isai bapaknya, tapi ternyata itu sudah tidak ada lagi. Sudah diberikan kepada Yakub. Dan Esau menangis. Dia ditolak. Dia tidak beroleh kesempatan memperbaiki kesalahannya sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya percaya itu bukan kesempatan kedua ketika dia menangis minta. Itu sudah berulang-ulang kali kesempatan Tuhan berikan kepada dia. Tapi Esau selalu menolak, merendahkan hak kesulungan. Dan pada puncaknya dia jual itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari gunakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Yunus, Daud, Petrus, Paulus adalah beberapa nama yang sama-sama memperoleh kesempatan kedua. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri mereka, dan mereka gunakan itu dengan baik. Dan saya percaya bahwa setiap kita pun punya kesempatan. Kita lihat dari kisah Yunus bagaimana pertobatan massal terjadi. Mereka berpuasa, doa puasa, termasuk hewan ternak doa puasa. Sehingga Tuhan mendatangkan pengampunan, pemulihan, dan bangsa itu diselamatkan. Yunus pun sempat ditelan oleh ikan besar. Oleh karena dia lari dari panggilan Allah, saudara.
Saudara jangan lari dari panggilan Allah. Kalau Tuhan percayakan saudara pelayanan, lakukan, terima itu. Terima itu. Selama apa yang diberikan itu dapat kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jangan tolak. Ketika Yunus menolak, maka dia dicampakkan ke laut, ditelan oleh ikan besar. Dalam perut ikan besar itulah, di dasar laut, Yunus bertobat. Yunus bertobat, memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Dia berjanji, dia bikin komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Dan kemudian ikan itu memuntahkan Yunus. Dan Yunus kembali menginjil dan satu Niniwe diselamatkan. Saudara, gunakan kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Gunakan dengan baik. Puji Tuhan. Daud demikian. Dia yang mengalahkan Goliat. Orang memuji Daud lebih daripada memuji Saul. Daud yang punya nama besar. Tapi satu saat dia membunuh seorang suami. Dan kemudian dia berzina dengan istri dari panglima perangnya. Saudara sekalian, itu perbuatan yang sangat jahat. Sangat jahat. Tapi saudara tahu apa? Ketika Nathan datang dan menegur Daud, maka Daud memberi dirinya untuk ditegur. Dia menyesal, dia mengaku, dia sadar, dia akui itu. Dan dia memperbaiki dirinya. Bapak Ibu, berkali-kali Daud menulis tentang pengakuan dan pertobatannya. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku itu. Mazmur 25 ayat 8. Tidak hanya di situ. Kemudian dikatakan juga, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Jadi Daud selalu mempergunakan kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Kita tidak bebas dari kesalahan. Mungkin pernah terjadi kesalahpahaman, konflik, sempat sakit, sempat pahit hati. Tapi marilah kita perbaiki semua ya. Kita baharui semua itu. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Memperbaiki kesalahan. Pakai kesempatan dengan baik. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia bertobat. Dan dia setia mengikuti Yesus. Bahkan dia disalib dengan kepala di bawah. Dia menjadi seorang martir, pahlawan Kristus. Paulus, dia seorang yang kotor. Dia pergi mencari orang Kristen, dia tangkap orang Kristen, dia jebloskan ke dalam penjara, dia buat kesaksian-kesaksian palsu. Kalau perlu dibunuh. Tapi kemudian Tuhan tangkap Saulus dan dia menggunakan kesempatan memperbaiki diri dan dia menjadi rasul ke-13 yang luar biasa. Bapak Ibu, 2 hal. Yang pertama, pakai kesempatan untuk mencari firman Allah. Ketika kita punya firman, kita akan hidup. Dan yang kedua, perbaiki diri. Saudara sekalian, Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Pakai kesempatan dengan baik, jangan beri kesempatan itu kepada iblis. Segala puji bagi nama Tuhan. Kiranya firman Allah menjadi berkat bagi kita. Gunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri dengan baik. Mari berdoa bersama saya. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman Allah. Tolong kami agar kami menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Kesempatan yang terbatas bagi setiap orang. Kami tidak menyia-nyiakannya. Kami mau mencari firman, mendengar, mempercayai. Hidup dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan. Karena itulah yang membuat kami hidup dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menggunakan kesempatan memperbaiki diri, mengampuni segala salah dosa pelanggaran kami. Kami mau terus dibenahi oleh Engkau, menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat, baik dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Beri penghiburan bagi yang susah, yang lemah menjadi kuat. Yang di dalam masalah Tuhan beri solusi. Yang dalam kekurangan Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, bahkan kelimpahan dari Allah menjadi bagian mereka. Terima kasih, berkati pekerjaan Tuhan.
Pengembalaan yang ada Bapa, Tuhan tolong seluruh hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, bahkan juga seluruh sidang jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Berkati Indonesia, presiden kami, menteri-menteri yang ada, para medis yang ada, TNI Polri, semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Engkau tolong Indonesia, luputkan Bapa dari wabah pandemi virus corona. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat yang terjadi. Terima kasih kami akan kembali beraktivitas. Terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.